gue nggak malu karena gue berbagi kebaikan sama orang ini. Bahkan sampai ada yang cerita pribadi, saya sama istri saya begini-begini nih, sebaiknya saya bagaimana ya? Karena gue penikmat juga dan segala macam, dan gue orangnya itu adalah berfantasi kreatif ya dalam hal kayak gitu. Jadi gue bagi nih yang menurut gue, yang udah gue riset sendiri. Saya Andi Arif, bukan politikus. Oke, berjumpa lagi di program Suara SV bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Hari ini saya kedatangan teman lama, teman baru, teman-temanan udah sering ketemu sih sebenarnya dulu, tapi baru-baru ini ketemu lagi. Siapa narasumber saya hari ini? Seperti biasa saya coba cek di jejak digital dulu ya. Namanya sudah berubah, tapi saya coba cek dulu di jejak digital apakah di perubahan namanya masih tetap ada seperti dulu. Oke pemirsa, kita cek dulu ya. Oke pemirsa, saya sudah cek di jejak digital dengan keywordnya sih berubah ini kan. Dulu sih nggak ini sebenarnya keywordnya yang saya kenal dulu gitu. Dulu saya biasanya manggil narasumber saya hari ini Fasanta ya. Fasanta kok jadi Santa, biasa manggil Santa gitu kan. Santa. Dulu saya pernah bikin sama dia tuh Fuel ya? Ya, lu kasih nama julukan Fuel ya. Fasanta. Ada kepanjangan Santa Bawel. Kasih Bawel gak tak? Ya, masih kayaknya masih bawel ya? Iya, ciri khas soalnya. Iyalah, jangan kalau nggak bawel ntar gimana? Iya. Jadi seorang konten kreator kan, jangan diem aja. Kalau diem jadi patung. Tapi lu nggak berubah tak dari dulu ya? Penampilan masih seperti ini ya kan? Masih seperti ini. Ya pemirsa, nih tamu saya hari ini adalah, kalau saya dulu manggilnya Fasanta, biasa manggil Santa. Saya juga sering sebut dia Fuel, Fasanta Bawel, karena memang nih kawan saya ini bawel, tapi bagus untuk konten. Orang kalau bawel tuh jadi bisa lebih asik dah bikin itu. Tak, sibuk aja pas sekarang tak, setelah lama nggak ketemu tak? Lama nggak ketemu, sekarang bergelut di media sosial. Media sosial, lu jadi selebgram atau jadi tiktoker? Dibilang seleb enggak, tapi kayaknya gue menciptakan seleb deh. Tapi gue kayaknya jadi main menciptakan selebgram ya, jadi main selebgram sekarang. Tiktoker, selebgram kan suka begitu tuh. Ya, selebgram, tiktoker, ya kan, YouTuber. Jadi walaupun gue konten kreator, tapi gue menciptakan konten-konten kreator lainnya. Konten kreator lainnya ya. Iya. Berbagi ilmu, itu kan gak sia-sia kita dulu kan, Fuel kan. Jadi pinter deh kamu main konten kreator ya. Misal dulu sebenarnya nggak sengaja dulu nih ketemu pas Santa, kalau dulu memang Santa nggak sengaja ketemu lagi proses liputan yang dulu masih doyan liputan, nggak ada host gitu kan. Gue ngeliat ada nih cewek, kayaknya kalau jadi host bagus nih. Lucu ya. Iya. Terus diajak, ternyata nyaman gitu kan, malah kontennya jadi kelihatan lebih asik. Ya udah, terus tuh pakai Santa jadi host. Setelah itu ya udah berapa banyak banget kayaknya. Terus pergi entah kemana, saya juga pergi entah kemana. Ada Andi pasti ada gue. Saya tahu-tahu sekarang di sosial media tiktoker, selebgram ya kan. Ketemunya lagi justru dari media sosial. Dari media sosial. Ternyata udah jadi konten kreator. Nah, ini nama lu jadi berubah ya? Nyi Ratu Pasya, lu temennya Nyi siapa? Jadi Nyi gitu. Emang lu mau jadi paranormal sekarang jadi Nyi Ratu? Sebenarnya sih karena gue tuh kan orangnya suka julid ya. Jadi konten apapun, apalagi konten julid, gue demen banget. Terus ada orang ceritanya nih, netizen gue yang ngenyek dah gitu. Terus dia suka, alah bagaikan Nyi Ratu aja tuh orang ini. Terus gue langsung terkonsep deh. Oh kalau lu nggak suka makin gue ikutin, karena dia nggak suka, dia gue ikutin, gue pakai lah nama tuh Nyi Ratu. Tapi tanpa menghilangkan si Fuelnya ini kan, V-nya jadi Nyi Ratu Fasya. Jadi Fasyanya ya. Ya dan akun di, gue boleh nyebut merek sih TikTok? Boleh ya? Oh ya. Enggak, ini kan promo untuk lu nggak apa-apa ya kan, biar sekalian gitu kan.
Nah jadi di TikTok itu nama gue itu Nyiratu Fasya, kayak gitu, Nyiratu_Fasya. Jadi gue pakai nama itu, dan memang dari TikTok waktu masih sepi orang nge-live itu gue kan udah ada tuh, udah dari berapa tahun yang lalu. Nah di situ banyak orang taunya itu, jadi gue nggak ganti, biasanya gue pakai nama ya masih alay-alay lah ya dulu. Akhirnya gue nge-branding diri gue sendiri, gue Nyiratu Fasya, gue pengen jadi nyiratunya media sosial. Terus gue pokoknya apapun itu nyiratunya aja. Kalau orang king kebanyakan kan, queen, nah gue maunya nyiratu aja. Kayaknya jadi unik itu sih. Lu mau sebagai ratunya sosial media gitu kan. Emang lu bikin gitu. apa? Konten apa di dalam itu? Di dalam sosial media sekarang ini? Kalau sekarang masih lebih ke, kalau tadinya ada TikTok Shop, itu kan masih ke produk. Ya, jadi bantu-bantuin si talent-talent ini atau kreator-kreator nih yang pemula ataupun emang yang udah di bidangnya, itu menggeluti bagaimana sih kita bisa mendapatkan keuntungan melalui media sosial. Nah, awalnya ke situ, ke konten-konten edukasi gitu kan. Ngebantu nih teman-teman yang gue sering, lu padahal menurut gue ya, pekerjaan dia tuh udah bagus, lu udah dapet pekerjaan tetap, karyawan dan lain-lain, tapi menurut mereka dengan situasi perkembangan zaman sekarang, gaji UMR aja tuh nggak cukup. Akhirnya gue putar otak dari situ. Dan gue juga pernah, lu tau sendiri dari kita zamannya soal duit kagak dihitung nolnya, duit kagak ada hitungnya ya. Sampai nol lagi gitu kan. Terus jatuh bangunnya udah tahu, dan di situ gue mikir gimana caranya memanfaatkan media sosial ini untuk bisa menjadi penghasilan khususnya generasi-generasi muda. Kayak gitu, makanya ya. Dan kalau dibilang host gue tuh udah ratusan, udah ratusan. Jadi di sini gue ya, kita saling nggak menggurui sih, tapi kita saling memberikan solusi kepada mereka, lebih ke konten kreator. Sekarang kan kalau lagi tren nih ya kan, konten kreator, selebgram, dan bukan cuma orang biasa sih yang emang di komunitas gue gitu ya, tapi ada beberapa emang bener selebgram dan artis gitu. Lalu kalau lu udah menganggap diri lu tuh selebgram apa tiktoker? Tiktoker kalau orang Jawa-Jawa sekarang kan bilangnya tiktoker ya. Dia mainnya di TikTok terus, atau selebgram karena main seleb. Gue menganggap diri gue apa? Instagram terus. Gue sih pengen menganggap diri gue artis. Jadi mau jadi artis sekarang, ya kan? Nyiratu Fasya mau jadi artis sekarang. Ya sih, sebenarnya gue lebih seneng kalau bisa bantu orang. Karena gue tau kan, kalau gue suka makan, gue suka jalan-jalan, gue suka pansos. Nah itulah, jadi hobi gue, kesukaan gue itu yang gue manfaatkan. Karena mau pansosnya aja terus ya? Iya, pansos. Pansos terus gitu kan. Oke pemirsa, gue sih udah gue lihat nih San, di sini apa di digital sih kalau kita ketik Nyiratu Fasya emang ada tuh. Makan es krim, makan es krim, lu badan lu nggak gemuk apa makan es krim itu? Sempet sih, tapi gue udah turun 13 kilo sih. Iya pemirsa, dulu badan dia tuh sempet besar, gemuk. Ya kan? Sempet saya komplain lagi badannya gede banget, ya kan? Mau masuk mana bisa gitu. Nggak apa-apa, lanjut. Jadi ceritanya tuh dulu waktu gue masih jalan bareng nih sama si Andi, gue tuh sempat ngambek sama dia, makanya itu membuat perpisahan kita. Ngambek karena dia komplain gue dari atas sampai ke bawah. Tapi kalau gue lihat-lihat, sebagai kita partner, harusnya itu menjadikan pedoman gue jadi lebih baik. Terus ngapain gue ngambek ya? Gue juga bingung. Ngambek kayak orang gue marahin badannya gede, orang gimana di apa? Kan bagaimana di video kalau badan gede kan? Iya, sedangkan kita mau punya host yang ya kan, apalagi kemasnya nanti mau produk, mau ini kan ya. Nah, tapi dulu masih belum bisa ngerawat tubuh, masih. Tapi udah ya, sekarang jadi tiktoker, saya jadi udah pinter sekarang ngerawat tubuh ya kan, badan kan berfungsi kan, badan kecil kan bagus. Jadi gue pikir-pikir lagi, makanya kenapa dulu gue ngambek ya, gue bilang. Coba aja terus suka ngambek sama gue. Tapi ngambeknya kita ya gitu, ngambek biasa ya kan. Kalau nyama pertemanan mah tetep aja jalan. Ngonten, liputan. Tapi selama lu bergerak nih kemarin. Produk udah banyak dong ya tak ngerapat. Apa nge-review produk? Iya, nge-review produk. Udah lumayan banyak sih kalau nge-review produk. Lu nge-review paling jauh lu ke daerah mana tak? Di luar Jakarta? Kalau luar Jakarta kita cuman biasa liputan-liputan kayak lebih ke acara sih ya kalau waktu itu. Kalau produk itu kan kalau dari TikTok Shop dikirimin biasanya. Kirimin barang, kita review sendiri dengan kita sendiri. Jadi konsepnya kalau konsep kita sendiri, nggak sampai kayak orang iklan di TV ya, dikemas sampai bagus banget, enggak, karena kan mereka juga nggak ngedana itu gitu kan. Jadi mereka cuman kasih ke kreator, kita biasanya ajukan produk atau mereka sendiri ini yang mau nggak iniin produk kita. Sistemnya bermacam-macam lah ya. Nah dari situ sih kebanyakan. Host masih jalan host.
Masih dong. Acara-acara masih jadi host bagus juga ya kalau di acara-acara gitu jadi host. Oke, sebenarnya nggak tahu hostnya dijalanin apa enggak. Jalan ya host ya. Jalan. Terus kalau misalnya kita acara-acara kayak lebih ke, cuma gue banyak seminar sih ya, kayak seminar, terus acara-acara yang happy karena aku nih orangnya happy kan. Tapi nggak menutup kemungkinan itu ya teman-teman, karena aku tuh orangnya fleksibel dan lu pengen apa gue bisa gitu, lu mau jadi gue kayak apa bisa gitu. Jadi gue kalau misalnya lebih kayak lu gini, lu nggak cocok gini, kan lu belum coba nih kalian gue, ya kan? Lu kayak bunglon gitu. Nah, kalau di Instagram ya, di Instagram lu bikin konten apa sih di Instagram? Ada yang menarik gak? Lu gua denger bikin apa? Bikin konten-konten yang agak-agak serem gitu di kalau di malam hari gitu. Konten apaan sih? Sebenarnya sih bukan serem ya, karena lebih ke konten dewasa. Oh, karena apa? Emang udah dewasa ya? Oh, udah. Kalau dulu belum. Kalau dulu umur gue masih 20-an, sekarang kepala udah dewasa ya, kan udah dewasa. Jadi konten-konten dewasa tuh gue senang. Kenapa? Karena bukannya kita berpikiran, kok lu kontennya gini sih? Oh, kayak gini. Menurut gue konten dewasa tuh gue bilang halal. Kenapa? Karena berbagi ilmu sama orang yang nggak tahu. Dan menurut gue pribadi, konten-konten dewasa itu kalau dia kurang pengetahuan, ini bisa hubungannya perceraian dan perselingkuhan. Inilah yang gue lurusin. Lu mau enak, lu enak harus begini-gini nih sama pasangan lu. Lu si cowok, si cewek begini, ini itu yang gue jabarin. Nah, tema-temanya lu dapat dari mana? Apa dari orang punya kasus terus mau curhat malu terus banyak orang yang curhat dan banyak emang yang gue ngeliat sendiri. Jadi ya dari situ misalnya kau bilang lu nggak malu gini, gue nggak malu karena gue berbagi kebaikan sama orang ini. Bahkan sampai ada yang cerita pribadi, saya sama istri saya begini-begini nih, sebaiknya saya bagaimana ya? Karena gue penikmat juga dan segala macam, dan gue orangnya itu adalah berfantasi kreatif ya dalam hal kayak gitu. Jadi gue bagi nih yang menurut gue yang udah gue riset sendiri gitu. Kalau begini tuh begini, lebih ke konten dewasanya ya. Tapi kalau lu misalkan gini, lu bikin itu ya kan, bikin tentang yang dewasa sharing lah gitu kan. Terus ada orang permasalahannya misalnya suami istri, ya kan, misalkan istrinya merasa kurang inilah sama suaminya juga kurang ini. Kalau gue tanya lu tuh kasih masukan juga itu? Kasih masukan plus kasih contoh. Bingung kan lo contohnya kayak gimana? Kalau lu kayak begitu ada kekurangan sama pasangan, kira-kira yang lu lakukan apa? Gue tanya dulu nih. Kalau gua pasti cari yang lain kan? Enggak juga. Nah, cari obat kan ada. Iya sih, soalnya bininya dia galak banget katanya. Katanya maaf ya Bu ya, katanya gitu. Enggak sih, tapi kebanyakan orang yang gue lihat 90% kalau ada kekurangan terhadap pasangannya, dia pasti bukannya membenahi itu pasangannya, ganti yang baru. Itu yang gue nggak demen. Lu benahin di situ. Gue benahin di situ. Biasanya lu gitu, jangan ganti baru, terus lu ngapain? Ya gue ajarin, lu mau bini lu begini, rasanya begini, lu pakai ini begini-gini, lu mainnya harus begini. Terus tapi kalau istri saya nggak mau, lu rayunya caranya begini. Itu yang gue kasih tahu. Tapi ada yang iseng-iseng nggak juga tak? Kalau ada iseng juga, narasumber lu iseng misalnya gini. Apa tuh? Dia tuh godain, kalau misalnya udah coba dong bagaimana caranya gitu, lu mau ketemu gua malu. Itu sering juga kayak yang orang jahil begitu kalau di pertanyaan yang kayak gitu tuh, wah. Tapi kalau bagi gue mungkin kok kata orang langsung diblokir. Orang ngomong kotor banget, jorok banget. Menurut gue itu di kitab aja juga ada kok sebelum kita menikah, sampai bentuk-bentuknya cara itu kan ada ya. Jadi menurut gue biasa aja. Alhamdulillahnya yang masuk room gue tuh bukan laki-laki yang kurang ajar. Walaupun sampai ratusan orang, nggak ada yang sampai pertanyaannya tuh sampai kotor, sampai enggak. Jadi lebih banyak ke iya nih, gue begini, bener banget tuh, bener banget gitu. Jadi nggak ada yang sampai, ada mungkin 1 dan 2 ya. Tapi gue handle-nya gue tembak balik gitu. Lu mau kayak gini, pertama lu udah punya pasangan belum? Gue tanya dulu. Kalau yang masih bocil, gue bilang lu mending belajar dulu dah daripada belajar gini. Kan banyak bocil. Lu tetap saring ya, lu tanya dulu ya. Gue tanya dulu udah berkeluarga belum, duda kah, janda kah, atau apa. Jadi itu beda-beda konsep tuh kayak gitu. Seru juga tuh ya tuh konten di sini ya. Itu kalau misalnya dari jam berapa setiap tayang itu jam berapa? Biasanya di jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Di Instagram lu tuh, yang Nyira tuh, di apa? Instagram gue lebih ke ini sih ya. Jadi sebenarnya aplikasi. Itu tayangnya di mana? Hah? Itu tayangnya di mana? Di medsos, aplikasi streaming. TikTok gitu. Kayak TikTok. Oke. Terus apa sebut aja TikTok. Sebut apa? Iya, di TikTok berarti di TikTok Nyira dulu tuh setiap jam 11. Dan bisa kalau mau ngeliat yang Santa kasih informasi, masukan untuk yang dewasa, kunjungin aja TikToknya tuh jam 11 malam ya, Taya?
Iya, gue di lebih kayak TikTok Nyiratu sampai jam 3 pagi. Laki lu nggak ngambek gitu kan sampai jam ada 3 laki pagi. gue di samping. Ya? Kalau dia minta peragain, gue bilang aja, ya nggak peragain ya. Oke. Enggak ya, tapi gue nggak peragain ya guys ya. Nanti kita kena prostitusi online mati dah gue gimana ya kan, enggak. Oh, Jadi tapi lu pasti didampingin tuh ya sama suami lu. Iyalah. Gue pikir lu diam-diam gitu Enggak. kan. Kan gue praktekin dulu ke dia sebelum gue kasih tau orang gimana rasanya sebagai laki-laki, itulah makanya gue ada risetnya. Tapi kalau pagi sampai siang tuh gue udah beda lagi, gue lebih ke edukasi digital tentang pertiktokan, pokoknya tentang dunia streaming. Terus kalau sore beda lagi. Gue tanya permasalahan yang paling menarik lu pernah itu kasus apa tuh lagi? Yang tentang apa nih? Itu yang tentang dewasa itu. Wah, lu penasaran tuh kan? Iya kan? Guys. Iya kan udah dibilang, dewasa. Orang-orang itu lebih cenderung konten dewasa. Dewasa. Makanya itu kasus-kasus, ada kasus yang seru gak yang pernah lu sampai seru banget pembahasannya tuh. Permasalahan orang apa sih yang paling seru selama lu berkonten itu? Kebanyakan orang itu, jadi gue tuh udah kayak psikolog tentang seks kalau gue bilang. Jadi karena orang lucu juga sih, kan gue emang kebetulan gue seneng baca ya gitu, seneng baca. Jadi ya gue pasti apa yang ada ilmunya gue kasih ke mereka. Dan yang menurut gue yang menarik itu adalah bagaimana membuat seseorang yang kurang terus tiba-tiba dipraktekkan, ih bener lu ternyata gitu. Terus alhasil mereka nggak jajan di luar deh gitu. Terus ya pasti adalah hal-hal juga yang lain, masih dikasih tau di sini. Ya, tapi di situ nggak akhirnya promo jual obat juga kan? Kagak pakai obat-obat. Jual obat, atau lu tahu oke, bisa beli ini ya, beli alat ini gitu, perempuan nggak kan, nggak jualan gitu kan? Gue udah pernah. Jadi kata orang, oh kalau pakai obat tuh begini begitu, begitu, ya kan? Kalau pakai obat, kalau pakai apa? Obat-obatan itu begini begitu. Gue nggak pernah mau. Kalau gue cobain sama dia bilang, ih enggak, ini begitu, ini begini. Kadang orang berdebar-debar. Terus kadang malah bikin tegang tuh sakit kayak gitu. Jadi menurut gue ngapain? Lu bisa pancing itu semua. Caranya? Caranya konsultasi pribadi. Karena konsultasi pribadi di TikTok. Iya, caranya itu yang orang penasaran caranya. Nah, konsultasinya ada di TikTok lu ya? Beda. Iya, lu jadi dibilang konsultasi bukannya bikin konten dewasa, tapi lu tempat konsultasi itu untuk hubungan dewasa. Iya memang gitu, lucu kan, orang dewasa belajarnya kalau dibilang anak kecil kayak gue ya masih kelihatan. Tapi sama ini banyak juga kan yang tanpa live dia nelponin lu untuk konsultasi kayak gitu. Ya, banyak kan di, gue nggak pernah kasih kontak pribadi, mereka rata-rata chat lewat DM, inbox atau langsung pertanyaan di situ. Yang pasti nggak di TikTok, karena kalau di TikTok itu bakal keblokir, ya guys, karena lo pakai tank top aja lo bisa keblokir, terus rumah sepi, udah. Jadi gue tentunya nggak di situ. Gue bukan arahkan ya, tapi mereka tahu nih jadwal gue live di si A, si B, si C itu jam berapa. Dan itu konsepnya beda-beda. Gue di TikTok gue ngapain, bukan berarti emang kita orang yang wah lu ternyata begini, gue nggak nyangka nih ternyata bahas-bahas soal dewasa. Itu kan bukannya pengetahuan. Yang gue sharing ke mereka adalah pengetahuan. Karena gue capek setiap dengerin temen gue curhat, temen ini masalah perselingkuhan, gue buka tuh snack video, gue buka tuh TikTok, perselingkuhan lagi, pelakor lagi, capek gue denger kan. Tapi itu hal-hal gitu, lu kan jadi tahu ya, berpengaruh gak di dalam rumah tangga lu, akhirnya lu ada rasa ketakutan, ada rasa ini ya? Takut dalam hal apa dulu nih? Iya kan banyak orang cerita-cerita gitu untuk selingkuh, jadi lu kan tahu kan, lu sendiri untuk secara pribadi lu dengan buat konten itu ada jiwa lu yang akhirnya karena tahu. Gue takut gak sih nanti laki gue gini nih. Laki lu gue gini. Kalau yang namanya takut pasti kita worry ada ya. Worry itu pasti ada masalah. Ih, jangan-jangan laki gue gini-gini. Tapi ya gue sih berpikiran buaya mau dikadalin kan lucu begitu. Yang buaya siapa? Ya buaya mau dikadalin. Buaya dikadalin. Lu buaya dong. Buaya jadi kadalin. Maksudnya gue tuh orangnya kan lebih yang lakinya nih dia mau buaya dikadalin ya kan? Iya, jadi kan? Sebenarnya perempuan itu instingnya tuh tinggi. Dia buat laki-laki di luar sana ya. Perempuan itu instingnya tinggi. Ketika dia udah feeling lakinya ada yang nggak beres, lu bakal dicecer tuh. Nah, gue juga kadang gue kasih tahu daripada lu berantem, tapi lu mau berubah nggak? Gue kasih tahu cara menghindari gimana. Dari pertanyaan-pertanyaan istri yang menjerumus. Alasan 1000 alasannya itu. Berarti lu ngasih arahan juga ke laki-laki dong? Gue ngarahin dia supaya dia nggak berantem sama bininya, tapi jangan diulangin gitu. Jadi ngarahin cara ngebohongnya? Iya, ngebohong. Bukan ngebohong. Kalau jadi tahu gitu kan? Karena gini, maksudnya sebenarnya yang bikin dia itu melenceng tuh kan ada sebabnya. Bukan dari pihak si laki-lakinya aja, pasti dari pihak kedua belah pihak.
ya kan? Itu rata-rata ya gue nggak mau bilang 99%, 90% lah. Rata-rata seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan mereka semua. Nah di sini tuh gue kasih solusi sama mereka supaya mereka ini, oh cara nutupinnya kalau saya begini gimana nih nanti saya tahu. Gue kasih tahu nih, lu begini-gini aja. Tapi habis itu lu harus begini nih, tinggalin. Karena kalau misalnya ketahuan berantem, bininya juga kan nggak mau diceraiin, lakinya juga sama, mereka nggak mau cerai cuma karena kesalahpahaman atau hilaf bahasanya. Gue mah pret lah kalau. Berarti sama-sama bandel nih cewek sama cowoknya. Rata. Istrinya sama suaminya. Bandelnya kok beda. nggak mau sama-sama cerai? Ya kan masih cinta, orang kan selalu begitu. Udah ini dihianatin, udah apa? Oh tapi saya nggak mau Tapi cerai. di konten lu ada ke cewek yang curhat mau, laki gue kurang gini, akhirnya gue selingkuh, ada juga kata? Banyak kali. Cewek juga banyak. Iya banyak. Misalnya cewek banyak juga. Apalagi yang kasusnya berhubungan dengan masalah perekonomian awalnya. Karena mereka begitu tuh perekonomian, udah otaknya buntek, duit kurang, alhasil salah satunya mencari kenikmatan di luar. Entah itu soal persoalan uang kah, atau entah itu emang. Tapi banyak juga perempuan di berita-berita dia ekonominya bagus tapi selingkuh juga, ada juga gak cerita begitu? Penyebabnya apa? Makanya belajarlah berfantasi. Itu biasanya penyebabnya apa? Ada juga di konten lu tuh yang misalnya curhat, gue lihat secara kehidupan cuman gara-gara seks doang dia selingkuh, pernah juga gitu kayak. Ada juga yang cerita gitu gak di ada, cuma nyoba karena dia bosan. Makanya lu biar lakinya bosan. Iya, karena hubungan terlalu lama itu gue tuh juga ngerasain sama laki gue kalau misalnya karena kita ada bosan, ada jenuh, cuma gini-gini aja, mau kayak gimana cuma gini-gini aja. Nah, cari solusinya lu gimana? Rubah suasana, rubah gayanya dan lain-lain. Gitu, iya dong, harus. Apalagi orang yang istilahnya subur tapi udah begituan terus nggak dapat anak. Nah, ini lu tuh harus refreshing sampai ke situ, gue tahu. Jadi lu harus refreshing. Lu belajar dari mana tentang seks? Tentang dewasa ya, kehidupan dewasa ya, tentang kehidupan dewasa. Ya kan gue bukan anak SMP bro. Ya kan pasti gue tahu lah. Kan kita praktekin sendiri. Tapi kan lu kan satu suami dari dulu sampai sekarang. Ya satu aja ngapain banyak-banyak. Satu aja repot gue nggak bisa habis. Mempelajari gitu kan. Tapi tahu berbagai sosok laki-laki. Lu belajar dari mana gitu? Gue sih banyak ngeriset ya, lebih tepatnya gue banyak ngeriset karena gue nggak mau nih orang banyak kayak paling si ini nikah sama ini cuma sekian tahun. Ada gue digituin dulu waktu nikah sama dia, paling juga 2 tahun udah kandas hubungannya, paling juga gini pengen. Terus gue banyak dengerin cerita-cerita orang, kekurangannya, kelebihan dan lain-lain, dan akhirnya gue riset benar nggak sih begini gini, terus benar nggak sih kalau harus memuaskan hubungan tuh biar langgeng tuh kayak gimana. Awalnya begitu, gue riset sendiri. Terus karena berhubung sekarang itu gue juga nggak tahu kenapa arah konten gue ke situ. Terus akhirnya tergiring lah konten gue tuh, beberapa konten gue cuma nggak setiap hari ya, paling seminggu berapa kali gitu. Konten gue tuh ada beberapa yang ke arah sana kayak gitu. Karena memang netizennya itu bisa langsung ratusan. Dan itu entah itu cewek, entah itu cowok, udah lama. Terus gue akhirnya bingung gue bacanya kayak gimana. Lu berarti memanfaatkan kondisi aja, ya udah ramenya di sini lu bikin aja. Iya, karena lu kalau misalnya lu mau jadi konten kreator, tapi lu kalau bahasanya TikTok tuh niche ya. Niche-nya lu misalnya lu cocok nih, penonton lu sukanya lu edukasi. Tiba-tiba lu ngelawak. Kayaknya gimana sih? Apaan sih? Terus lu ngelawak, tiba-tiba lu langsung jadi kayak edukasi. Juga nggak nyambung. Jadi mereka tuh ada viewer lu nih, penonton lu sukanya itu lu kayak gimana gitu. Berarti lu udah meriset itu juga ya. Jadi akhirnya lu konsisten di edukasi. Ya, edukasinya ada yang konten biasa, ada yang tentang media sosial, ada yang apa segala macam lah. Gitu lah, seru deh. Siap. Udah pinter sekarang ya. Fasya ternyata Fasanta sudah pinter sekarang, dia bikin konten, dia mempelajari konten ya kan. Menyaring konten yang menarik untuk dibahas penontonnya dan dibahas ya. Gila juga. Terus gue sempat riset juga nih, gue bahas itu. Tiba-tiba gue melenceng ya kan, ceritanya ngeprank. Lo tau apa yang terjadi? Itu viewernya langsung dari misalnya kan gue baru mulai itu langsung 170 orang gitu kan, yang bener-bener bukan robot ya gitu, tapi emang orang gitu. Dan itu chat semua bla bla segala macam, sampai pancingannya panjang gitu lah. Terus ceritanya gue ngeprank dia dong, pembahasannya lain gitu, garing lah. Beneran langsung hilang, tinggal 7 tuh. Drop ya. Ketawa iya. Oh, berarti nggak bisa di situ ya. Mereka yang datang ke sosial media lo mau butuh masukan-masukan itu berarti.
Iya, dan memang kan semua orang mengalami kan. Oke. Terus sekarang lu mau selain itu nggak lagi ngapain lagi sekarang? Lu kayaknya penampilan lu sudah mulai normal lagi gitu kan. Setelah kabur dulu rame kan. Duit kan kita banyak. sibuk masing-masing kan. Kalau sekarang gue lebih konsen ke konten YouTube sih. Konten YouTube, terus nge-host mungkin di acara-acara. Tapi gue lebih seneng sebenarnya kayak acara-acara edukasi kayak gitu ya. Bisnis? Iya, kayak bisnis ada lah, ya lagi pengen buka kafe lah. Kafe Kebun Siti masih kecil-kecilan sih, tapi oke lah. Iya, kemarin sempet mampir tuh ke kafe. Enak kan? Ya, enak juga tuh di Cibubur, dia konsepnya taman. Dan si Santo bisa masak ternyata. Kemarin gua ngetes gitu ya, nge-review berapa makanan yang dijual sih, asik juga sih. Ntar kapan-kapan mau di-review juga tuh kayaknya. Gue punya brand sendiri itu kan. Yang pertama memang kalau yang namanya toast itu udah banyak juga ya. Tapi dari kreativitasnya inilah yang gimana sih menu kita disukain dari semua usia. Itu yang pertama. Yang kedua gue juga punya bebek rica rasa mulut tetangga. Tahu kan mulut tetangga pedesnya kayak apa? Atau mulut netizen. Tadi gue pengen ngasih kayak gitu tapi gue takut diserbu sama netizen. Mulut tetangga aja ya. Jadi rasanya tuh rasa pedesnya bukan rasa nomor 1, nomor 3 ya, mulut tetangga, mulut siapa lagi. Gue pengen bilang rasa lidah mertua nih, gue pengen keluarin. Gue takutnya mertua gue ngomel. Jadi yang pedas, berarti ya kalau yang pedas rasa mulut tetangga gitu. Betul, namanya bebek rica sama mulut tetangga. Dan kayaknya lu punya kisah tentang sama tetangga lu kayak. Gak ada sih rumah gue soalnya sendiri doang gitu. Kirain. Cuman kan ya itulah gue pendengar yang setia ya. Jadi kalau teman-teman gue pada cerita ini itu, gue tuh orangnya penyimak. Oh begini, akhirnya ya sudah. Siap. Oke Pak. Tadi udah bisnisnya udah itu. Sekarang berarti lo sosial media, bisnis kafe juga. Nah ke depan lo mau ngapain lagi setelah itu? Kalau lu mau nggak sekali-sekali mau ke dunia entertain, misal acting gitu. Gue kalau acting jujur aja sebenarnya gue seneng sebenarnya acting karena dulu jadi si nyokap ini punya yang namanya Fasanta Entertain. Dan itu dulu artis-artis baru lah kayak siapa aja gue lupa, pokoknya artis-artis yang udah sekarang udah terkenal gitu ya. Awal-awalnya kayak model Tedisha dulu atau apa itu mainnya kan di PH kita juga gitu ya, bangun dari sama-sama lah ya dari kecil. Nah itu gue juga sempat tuh ikut-ikut lomba fashion show dan itu pasti selalu menang. Nah di situ gue pernah ditawarin jadi posisinya si peran utamanya si Marsyanda di Bidadari 2. Oh, terus sempat ditaruh Bidadari 2 lagi tuh? Iya, tapi nyokap gue nggak boleh karena nyokap gue tahu dunia entertain itu seperti apa dan pasti sekolah nyokap gue kan selalu mentingin kamu pokoknya sekolah utama gitu kan. Tapi kok tau gitu mendingan gue paksa sama gue dulu gitu karena akhirnya yang dapat kan si Angel Karango itu perannya waktu itu. Jadi antara kita dua nih gitu kan. Terus ada sih sedikit penyesalan tapi menurut gue enggak. Ya kalau emang kita belum ke situ nggak masalah. Cuma sebenarnya entertain seru, tapi gue nggak suka kalau entertain itu suka castingnya terlalu berlebihan gitu loh, maksud gue gitu loh. Lu maunya pokoknya panggil lo sini mau jadi peran ini coba gue tes gitu doang maunya. Nggak gini siapa lu? Ya kan tetap aja harus dites. Tapi sebenarnya kalau misalnya entertain gue bisa aja. Cuma gue tuh pernah karena kalau kita pendatang baru ya kan, gue sih nggak gimana ya nggak ngajak gimana. Tapi kalau kita pendatang baru dulu kita pernah ikut ekstras. Awalnya dari ekstras dari apa? Biasanya kalau numpang lewat apa namanya? Figuran. Ya, figuran ataupun ekstras. Jadi pernah tuh gue juga nemenin adik gue ya kan. Cuma gue yang gue bikin capek adalah kita sudah datang pagi. Lu tahu syutingnya jam berapa? Jam 9 malam untuk apa sih? Gitu walaupun kita seorang ekstras atau figuran tapi kayaknya nggak harus gitu-gitu banget. Jadi mendingan akhirnya gue sempat buka sendiri itu PH. Tapi dicurangin teman gue, akhirnya gue lepas, gue berdiri sendiri jadi konten kreator atau gue bangun sendiri. Ya berarti kan lu udah pernah merasakan lu jadi mau tetap ada niat lagi ya, gue mau masuk ke acting dah, siapa tahu kan ya di luar sana tuh ini ada yang gue nggak tahu sih masih main film gitu, main sinetron kan lagi laku nih, film-film lagi banyak sekarang. Film-film horor, film ini lagi banyak loh. Gue takut ya. Tapi enggak juga sih, kalau misalnya ada tawaran biasanya gue saring dulu sih gitu kan. Lu perannya biasanya tentang peran antagonis atau apa sih kalau peran? Terus kan gue orangnya terlalu ceria kan. Biasanya perannya pasti kayaknya antagonis tuh kayaknya. Kalau ceria lu. Peran antagonis ya kan. Iya sih. Sebenarnya balik itu sih ada cerita lucu cuma ya gitulah, makanya gue enggak kayak entertain karena gue pernah melakukan kesalahan yang menurut gue lucu. Oke, berarti lu hanya mau
memperdalam sama sekarang ini ya selebgram, Iya, lebih ke tiktoker, content youtuber lah ya. creator, Tiga kayak itu gitu. ya jadi Kalau konten kayak kreator Nathan ya. lebih mungkin ke talk show. Oh, Kalau kalau ke host ya. stripping gitu gue masih agak mikir karena satu makan waktu untuk waktu lu Iya, tuh benar. makan banget sih. Iya benar. Gitu. Apalagi di rumah lu udah ada bawaan ya. Ya, terus ya kerjaan gue juga lumayan. Juga banyak juga kan. Tapi tergantung tawarannya sekali lagi tergantung sih. tawarannya. Mohon maaf ya. Berarti host lah ya, paling Ya, minimal masih- host ya masih dunia host, atau host. masing-masing. Gue suka yang happy yang nggak terlalu banyak tuntutan yang maksudnya menurut gue terlalu berlebihan. Siap, gitu. siap. Oke Santa, oke pemirsa itu ya tadi pembicaraan udah panjang lebar ya. Tak, lu mau harapan lu apa sih ini terakhir gua kasih kesempatan harapan lu, gua mau tahu Untuk kedepannya siapa? mau ngapain untuk lu lah. Gue. Iya karir lu. Harapan gue sih nggak ngerasa diri gue sukses. Andai pun gue banyak uang, gue juga nggak ngerasa diri gue sukses. Karena apa? Gue belum menciptakan orang-orang sukses. Oke. Gue anggap diri gue sukses kalau gue udah bisa menciptakan orang-orang sukses. Iya, siap. Itulah ininya gue. Jadi entah itu di konten kreator atau apapun ya, gue harap semua yang kita jalanin nih usaha apapun berhasil sih. Gitu Oke. aja. Oke pemirsa, itu ya pembicaraan kita ya dengan Nyi Ratu Pasha. Kalau kalian kepo mau tahu siapa Nyi Ratu Pasha ya klik aja di Google, banyak kok itu. Keywordnya Nyi Ratu Pasha, entah akan keluar tuh YouTube dia, TikToknya, Instagramnya. Jadi bisa kepo-kepoan dia. Sama bisa juga nonton kan tadi tuh yang dibahas tentang ada Kan melencengnya ke sana masukan lagi. konten dewasa gitu kan, konten dewasa kayak apa ya, nongol dulu ke live di TikToknya. Oke pemirsa itu aja ya, semoga pembicaraan saya dengan kawan saya yang lama ini bisa bermanfaat untuk orang di luar sana. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.